Apakah kemodernan dimulai di Renaissance? Tentu tidak. Tapi itu fenomena awal yang barangkali paling spektakuler dan paling eksplisit barangkali. Yang paling eksplisit barangkali Renaissance ya. Tapi bahwa gerakan ke arah sana itu kan muncul dari berbagai sisi ya. Dari para ilmuwan muslim abad-abad 9 sampai 12. Oh, itu luar biasa karena waktu itu ketika di Eropa sedang mengalami abad ke-8, justru di era itu dunia Islam justru mengalami abad keemasan kan sebagai sentrum pengetahuan. Saya sulit sekali membayangkan kemodernan dunia ilmiah sekarang itu tanpa itu gitu ya, tanpa era keemasan dunia sains Islam di abad-abad itu. Saya sulit sekali membayangkannya karena sebetulnya Renaissance itu hanya ledakan eksplisit dalam sebuah zaman yang lebih favorable, lebih kondusif untuk bereksperimen segala macam gitu. Tapi bahwa eksperimentasi, pemikiran, perenungan, elaborasi, pengolahan bahan-bahan dari aneka tradisi dari Mesir, tradisi dari India, tradisi dari Arab segala macam, itu sebetulnya sudah terjadi secara sangat eksplisit juga di dunia Islam kan, abad ke-9 sampai 12-an gitu. Nah, blessing in disguise antara lain lewat perang salib, sebagian lewat perdagangan dan segala macam itu memang masuk Eropa. Dan itu lantas seperti mengipasi atmosfer agar munculnya Renaissance itu. Tapi di sisi lain, tradisi skolastik di Eropa sendiri pun tanpa bersentuh dengan Islam pun itu kan sudah ada kaitan dengan tradisi Yunani juga. Dan mereka ini para rahib di biara-biara waktu itu selain mengolah pemikiran-pemikiran Yunani juga sudah mulai melakukan eksperimentasi dalam sains, dalam arti eksperimentasi dengan tanaman, gen-gen dan segala macam itu, dan melahirkan seorang bernama Mendel misalnya gitu kan ya. Tapi itu misalnya tradisi ilmu falak, astrofisika itu juga kemudian melahirkan seorang Kopernikus gitu kan, yang kemudian hari mengubah cara kita melihat dunia. Dan itu semua dari tradisi biara. Itu juga ada gitu. Biara-biara Katolik, Kristiani waktu itu juga sudah ada link kaitan tersendiri dengan dunia Yunani. Nah, hanya kemudian menjadi semakin ketika berkontak dengan elaborasi pemikiran Yunani versi Islam, gitu ya. Ibn Sina, Ibn Rushd dan segala macam itu. Nah, itu pertemuan ini kemudian memang melahirkan gelombang besar Renaissance. Meskipun itu juga ada satu unsur lain, bukan hanya pertemuan. Ada banyak sih unsur-unsur yang melahirkan Renaissance itu masalahnya. Salah satu unsur lain adalah misalnya kemuakan terhadap gereja ya, yang waktu itu sudah berkuasa 1300-an tahun gitu kan ya, menguasai Eropa, dan gereja ini biasalah semakin berkuasa semakin korup kan waktu itu. Nah, resistensi terhadap ini juga melahirkan kehendak untuk melepaskan diri, melepaskan pemikiran-pemikiran bebas dari kontrol gereja. Ada banyak unsur. Belum lagi perdagangan, peperangan. Ya, peperangan melahirkan demand, melahirkan permintaan akan senjata dan logistik dan segala macam itu. Maka waktu itu kaum borju yang mulai naik daun seperti dapat umpan, dapat lahan. Kaum borju ini lantas juga mulai berdagang lebih seru lagi gara-gara perang, gitu kan. Dan industri dimungkinkan juga gara-gara tuntutan perang. Ada banyak unsur ya, yang pendeknya kemudian menggumpal menjadi Renaissance. Apa bisa dikatakan ini Pak, semacam sekularisasi dari khazanah-khazanah? Kalau misalnya di peradaban Islam lahir dari akar agamawan, itu dari biarawan, ketika menggumpal dalam Renaissance, khazanah itu disekularisasikan saja tapi dikembangkan gitu. Iya, dalam arti itu kaitannya erat dengan kemuakan terhadap rezim, agama sebagai rezim, gitu kan ya. Ya karena waktu itu memang agama
gereja di Eropa memang keras dan melahirkan praktik-praktik inkuisisi segala macam itu, penyiksaan terhadap atau pengontrolan sekaligus penyiksaan terhadap pemikiran bebas gitu kan ya, bidah dan segala macam itu memang disiksa gitu. Maka waktu itu Renaissance menjadi semacam suasana awal yang muncul dari satu pihak kemuakan terhadap agama sebagai rezim, tapi juga keterpesonaan pada kebebasan berpikir ala Yunani antik, gitu kan. Nah itu terpesona orang-orang itu, kok zaman Yunani zaman dulu gitu pra Kristiani justru malah ada kebebasan, malah ada demokrasi, malah bla bla bla. Itu maka mari kita bangkitkan kembali gitu waktu itu tuh. Batu-batu 15-16. Mari kita bangkitkan kembali Yunani. Toh pemikiran-pemikiran di bidang sains segala macam yang sekarang kita sedang pelajari kan pemikiran Aristoteles dan Plato juga gitu. Nah, kenapa nggak semuanya udah kita lahirkan kembali peradaban Yunani? Karena memang bagus sekali gitu ya. Itu sempat rusak dan diinjak-injak oleh agama gitu kan. Selama ini. Perasaan bahwa mereka ini dulu terkungkung atau semacam dalam tanda petik terjajah pemikiran manusia itu oleh agama. Itu yang kemudian melahirkan, mari kita lepaskan kerangka berpikir dari rezim agama. Kenapa sedikit-sedikit mesti selalu dikaitkan dengan Tuhan gitu kan? Tidak bolehkah kita mengeksplorasi dari sudut kita aja sendiri dulu lah, jangan buru-buru setiap kali kaitin dengan Tuhan, setiap kali sedikit-sedikit Tuhan gitu. Sampai kita nggak pernah bisa mengikuti alur kita sendiri gitu ya, sampai dan menikmatinya sampai mana gitu. Nah suasana ini gitu loh ya, yang bisa dikatakan bahwa dengan begitu memang awal dari semacam sekularisasi pola berpikir. Udahlah, segala hal yang bisa dipikirkan dalam kerangka duniawi dan manusiawi ini aja, coba kita pikirkan di situ aja dulu lah. Tekunin itu dulu ya. Setiap kali kita tarik-tarik ke Tuhan dulu gitu, apalagi ditarik ke doktrin, ya udah kita jadi nggak usah mikir jadinya gitu kan ya. Sekali kata Tuhan begini ya udah nggak usah mikir, tidak ada diskusi kita. Padahal kan butuh dong gitu ya, sedikit mengada-ada, berkalkulasi, berdiskusi, jangan dikaitin dulu sama sono. Dan ternyata memang itu menghasilkan banyak hal, memperkaya pemikiran, memperdalam aspirasi orang, suasana ini. Dan lebih celaka lagi, atau bagusnya lagi, melahirkan perubahan pada tingkat fisik yang spektakuler gitu ya. Lewat revolusi industri dan segala macam itu, memang tampang fisik dunia modern waktu itu menjadi berubah sama sekali. Tadinya orang jalan kaki atau naik kuda, tiba-tiba mulai naik mobil dan naik kereta api dan seterusnya kayak gitu-gitu loh. Ujung-ujungnya bahkan naik pesawat. Tadinya orang nggak bisa ngomong pada jarak jauh, tiba-tiba ada telepon. Tadinya orang merasa sebetulnya hidup tuh sebetulnya malam terus, tiba-tiba ada lampu, jadi siang terus gitu kan ya, gara-gara ada listrik gitu. Ya sih, wah ini semakin nyatanya bisa kan, secara sekular dan nggak usah mesti dikaitkan dengan Tuhan, nyatanya kan ini seru juga gitu, bisa, gitu. Nah, suasana seperti itu saya kira itu yang kemudian melahirkan antusiasme yang meledak-ledak dalam kemodernan. Karena sains membuktikan dirinya ada hasilnya, jelas, konkret, mengubah dunia fisik kita, tapi juga mengubah cara berpikir kita, konkret. Itu sebabnya orang terlena, terbuai, bahkan terbius, dan sempat di abad ke-19 akhirnya sempat juga menganggap juru selamat yang akan menyelamatkan, meningkatkan evolusi manusia itu bukan agama, bukan apa-apa, sains, gitu kan ya, sains, karena jelas hasilnya spektakuler sekali, gitu. Maka proses sekularisasi itu panjang lantas lama ya. Kan baru sekarang ini orang bicara mengenai post sekular bersama dengan postmodern juga. Ini lagi musim post masalahnya gitu ya. Milenium ketiga ini diawali dengan begitu banyak post sekular, post ini post itu, sekaligus istilah lain untuk itu adalah the death of gitu kan.
the death of the subject, the death of science, the death of history, the death of art, dan apapun lah. Itu soalnya kita ada mata kuliah juga itu budaya kematian ya. Itu membahas sisi lain dari itu, culture of death itu, budaya kematian, karena sepertinya awal milenium baru ini ditandai dengan kematian segala hal gitu ya. Ya itu istilah-istilah provokatif, tapi untuk menunjukkan bahwa paradigma berguguran, diganti dan membutuhkan kerangka baru, gitu kira-kira.